Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Balik lagi bersama saya di channel Multimed. Oke, kali ini saya akan membahas materi tentang matriks, materi matematika wajib kelas 11 semester 1 pada bagian ketiga ini ya, materi yang ketiga. Oke, kita langsung saja ya. Apa aja yang akan kita pelajari pada video ini? Yang kita pelajari adalah yang pertama pengertian dan notasi dari matriks. Terus ada ordo matriks, macam-macam matriks, kesamaan matriks, transpose matriks, operasi matriks. Oke, ini adalah daftar isi yang akan kita pelajari pada video kali ini. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu tentang pengertian dan notasi. Pengertian dan notasi matriks. Matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang diatur dalam baris dan kolom berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi bisa persegi, bisa juga persegi panjang ya. Jadi ini tidak hanya persegi, tapi tidak hanya persegi panjang, tapi bisa juga persegi. Susunan bilangan-bilangan itu dibatasi oleh kurung biasa. Ada yang menulisnya dengan kurung seperti ini, teman-teman. Kurung biasa atau juga ada dengan kurung siku. Nah, seperti ini kurung siku. Ya. Oke, kita lanjut. Contoh. Metrik A ini ada 6, 8, 7, 3, 4, 5. Nah, ini kebetulan bentuk matriksnya adalah berbentuk persegi panjang. Kalau kita lihat lagi contoh yang kedua itu ada matriks B. Nah, kalau untuk matriks B ini bentuknya adalah bentuk persegi. Itu dengan elemen 1, 3, 4, 2, 5, 3, 5, 7, 8. Seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini yang dibatasi oleh kurung siku. Ini namanya kurung siku yang ini. Ya, boleh kurung siku, boleh juga kurung biasa seperti ini. Oke, kita lanjut. Suatu metrik biasanya dinotasikan dengan huruf besar dan ditulis secara umum sebagai berikut. Nah, biasanya notasi metrik itu ini seperti ini ya. Hurufnya selalu huruf besar. Jadi kalau nanti teman-teman menuliskan metrik, gunakanlah huruf besar. Seperti contoh yang tadi ada huruf besar, metrik A, ada metrik B. Dengan A dan B-nya dibuat dengan huruf kapital. Oke. Nah, adapun metrik itu tadi dari atas, baris, dan kolom. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Antara baris dan kolom itu mana sih? Biasanya teman-teman tuh lupa yang disebut baris mana, yang disebut kolom mana. Ya. Nah, di sini akan dijelaskan mana sih yang disebut baris dalam metrik, mana yang disebut kolom dalam metrik. Yang disebut baris adalah seperti ini. Ini adalah baris. Jadi dari kiri ke kanan seperti ini adalah baris. Maka kita sebut yang ini adalah misalkan baris yang pertama. Selanjutnya ini adalah baris yang kedua. Selanjutnya ini adalah baris yang ke M misalkan. Ya. Ini adalah baris yang ke M. Nah, yang disebut baris adalah ke samping. Disebut baris seperti ini. Ya. Nah, sekarang yang disebut kolom mana? Yang disebut kolom adalah seperti ini. Ini kolom. Kalau kolom itu berarti arahnya ke bawah. Ini kolom. Ini adalah kolom 1. Ini adalah kolom 2. Yang ini adalah kolom ke N. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi metrik itu notasinya adalah huruf besar, dibatasi oleh kurung biasa atau kurung siku, dan yang terdiri dari bilangan-bilangan yang membentuk baris atau kolom seperti ini. Nah, yang disebut baris tadi, saya ulangi lagi, yang disebut baris itu adalah yang dari kiri ke kanan. Ini baris 1, ini baris 2, ini baris 3. Baris ke M, dan ini kolom 1, kolom 2, dan ini adalah kolom ke N. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu ordo matriks. Apa itu ordo matriks? Ordo matriks
adalah banyaknya elemen-elemen suatu matrik atau perkalian antara baris dan kolom. Jadi ordometrik itu menunjukkan banyaknya elemen-elemen dari metrik itu, banyaknya ya, jumlahnya elemen-elemen dari matrik itu. Biasanya terdiri dari perkalian antara baris dan kolom. Contoh misalkan ini disebut berordo 2 kali 2 ya. 2 kali 2 berapa? 4 ya. 2 kali 2 4. Nah ini ordo itu adalah menunjukkan banyaknya elemen suatu metrik. Ini banyaknya elemen metrik ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka ini ordonya 2 kali 2. Atau ditulisnya sini atau A 2 kali 2 seperti penulisannya ya. Nah sekarang artinya, nah kita lihat ya, di sini ada perkalian baris dan kolom. Berarti A yang pertama disebutkan itu baris dulu, jangan terbalik. Bukan perkalian kolom dan baris, tapi perkalian baris dan kolom. Jadi baris dulu yang disebutkan, baru kolom ya. Mana yang disebut baris tadi sudah saya jelaskan. Kalau di sini berarti yang disebut baris adalah ini, yang dari arah kiri ke kanan ini disebut baris ya. Nah sekarang kolom, mana kolom? Ini yang disebut kolom adalah ini. Jadi ordo 2 kali 2 itu adalah 2 baris yang kotak warna biru dan 2 kolom yang kotak warna kuning seperti ini. Ini disebut 2 baris dan 2 kolom. Oke. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, seperti ini. Matriks B ini berordo 2 kali 3 atau B 2 kali 3. Ini artinya apa? Artinya adalah 2 baris. Mana disebut baris? Ini disebut baris ya. Yang warna oranye. 2, 4, 6 baris pertama, 8, 5, 1 baris kedua. Dan 3 kolom. Mana disebut kolom? Disebut kolom adalah ini. 28 kolom 1, 45 kolom 2, 61 kolom 3. Seperti itu. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, untuk yang ini berordo berapa? Ini disebut ordo 3 kali 1. Kenapa? Karena 3 baris. 3 baris 1, 2, 3. Sementara kolomnya hanya ada 1. Maka disebutlah C 3 kali 1, ordonya 3 kali 1. Nah bagaimana dengan yang ini, yang D? Yang D disebut berordo 1 kali 3 ya, karena barisnya hanya 1, kolomnya ada 3. Barisnya hanya 1, sebaris saja, kolomnya ada 3. 1, 2, 3 ini kolomnya ya. Atau D 1 kali 3. Oke, seperti itu ya. Jadi dalam matriks itu ada istilah ordo. Ordo itu adalah menunjukkan banyaknya elemen suatu matrik dan juga bentuk suatu matriknya. Kalau tadi misalkan 2 kali 2 maka bentuknya adalah persegi. Kalau 2 kali 3 maka bentuknya adalah persegi panjang. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya, yaitu tentang macam-macam matriks. Macam-macam metrik. Nah, metrik itu ada banyak jenisnya teman-teman ya. Yang pertama adalah ada matriks 0. Adalah semua elemennya 0 dilambangkan dengan O. Seperti ini. Contoh O. Ini adalah ordonya 2 kali 2. Isinya semuanya 0, 0, 0, 0, 0. Ini O 2 kali 3 isinya semuanya 0. Ingat 2 kali 3 ini 2 baris 3 kolom. Ada 2 baris, ada 3 kolom. Seperti ini ya. Ini adalah matriks 0. Jadi matriks 0 itu ya isinya semuanya 0 gitu ya. Kita lanjut. Ada lagi matriks bujur sangkar atau persegi. Matriks bujur sangkar atau persegi adalah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Nah, seperti ini. Jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Contoh yang ini, yang matriks A 2 kali 2. Ini ordonya 2 kali 2. Seperti ini 2 baris, 2 kolom. Matriks A yang ini, misalkan ini adalah 3 kali 3. Ini kan 3 baris dan 3 kolom. Seperti itu ya. Ini adalah matriks persegi atau bujur sangkar. Kita lanjut lagi ke matriks baris. Nah, matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas 1 baris. Hanya ada 1 baris. Contoh misalkan ini A 1 kali 3. 1 baris 3 kolom. Seperti ini 1, 2, 3. Ini matriksnya ya. Kita lanjut lagi
ke contoh berikutnya, yaitu matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja, seperti ini ya. Contoh A 3 kali 1, 3 baris 1 kolom, seperti ini. Matriks A adalah 573, atau B 57, atau C ini ada 5378, seperti ini. Selanjutnya ada matriks diagonal. Nah, matriks diagonal adalah matriks persegi. Patokannya adalah matriks persegi. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang semua elemennya 0, kecuali pada diagonal utama yang tidak 0. Diulangi lagi, matriks diagonal adalah matriks persegi yang semua elemennya 0, kecuali pada diagonal utama yang tidak 0. Nah, lihat contohnya adalah ini. Pada diagonal utamanya ini 6, 4, 3 ini tidak 0. Selain diagonal utama ini, itu semuanya adalah 0 nih. Diagonal utama ini 6, 4, 3, ini 2, 3. Selain pada di sini semuanya 0. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut lagi ke jenis metrik berikutnya. Ada yang namanya metrik identitas. Nah, metrik identitas seperti apa? Metrik identitas adalah metrik yang diagonal semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1 atau dilambangkan dengan huruf I besar. Begitu ya. Contoh seperti ini. Nah, metrik identitas juga adalah metrik persegi ya. Ordonya yaitu 2 kali 2, kalau enggak 3 kali 3. Untuk ordo yang lain tidak ada metrik identitas, hanya untuk metrik yang persegi. Nah, ini perhatikan di lingkaran yang kuning itu. Jadi untuk metrik identitas itu mudah banget. Jadi pada diagonal utamanya ini itu hanya diisi angka 1, dan pada elemen lainnya diisi angka 0. Ini isi angka 1, elemen lainnya semuanya adalah 0. Selain pada diagonal utamanya semuanya adalah 0. Pada diagonal utamanya diisi dengan angka 1. Oke, itu adalah metrik identitas. Selanjutnya ada yang namanya metrik segitiga. Metrik segitiga adalah metrik persegi berordo n kali n dengan entry-entry metrik di bawah atau di atas diagonal utamanya adalah 0. Jadi metrik persegi lagi seperti ini ya. Artinya ordonya sama. Contoh seperti ini misalkan. Nah, disebut metrik persegitiga adalah nih. Ini seperti ini nih, teman-teman ya. Jadi di bawah diagonal utama, ini adalah di bawah diagonal utama. Ini isinya semuanya 0, 0, 0, 0, disebut metrik segitiga bawah. Nah, sekarang yang ini segitiganya yang atas, di atas diagonalnya segitiganya yang ini 0, 0, 0 ada di atas, disebut metrik segitiga atas. Seperti itu ya teman-teman. Oke, gimana, paham kan jenis-jenis metrik? Kita lanjut lagi ke tema berikutnya, yaitu kesamaan metrik. Kesamaan metrik. Dua buah metrik dikatakan sama jika kedua metrik itu berordo sama dan elemen-elemen yang seletaknya juga sama, besarnya nilainya sama. Contoh misalkan A. Metrik A 1, 2, 5, 3. Metrik B 1 kuadrat 2, 5 akar dari 9. Maka A itu sama dengan B karena ordonya sama. Ingat, ordonya sama. Metriknya boleh, jenis metriknya boleh jenis metrik apa saja gitu ya. Yang penting ordonya sama dan nilai-nilai yang seletak. Yang seletak pun nilainya sama. Seperti ini. Ini 1, ini 1 kuadrat. 1 kuadrat tetap 1. Yang ini 3, ini akar 9 ya. Akar 9 3. Ini tuh dengan ini sama, senilai. Seperti itu ya. Contoh lagi misalkan ada metrik A, B, C, D, E, F. Lalu ada metrik D yang 2, 5, 7, 8, 0, 4. Nah ini jika C sama dengan D, maksudnya gitu ya. Jika C sama dengan D, maka nilai A itu pasti 2, B-nya pasti 5, C-nya 7, D-nya 8, E-nya 0, dan F-nya sama dengan 4. Nah, gitu ya. Jika C sama dengan D, ini disebut juga kesamaan matriks, gitu ya. Karena nilai-nilai pada posisi yang sama itu juga besarnya sama. Oke, kita
lanjut lagi ke berikutnya, itu tentang transpose matrix. Transpose matrix. Apa itu transpose matrix? Jika pada matrik A setiap baris ditempatkan pada setiap kolom, maka matrik itu merupakan matrik transpose. Jika diketahui matrik A berdaulat M kali N, maka matrik transposnya dari A dilambangkan dengan A pangkat T. Nah, ini matrik transpose ini ada ininya ya, ada tandanya, yaitu di notasi matriknya kasih pangkat T kecil yang berdaulat N kali M. Ordonya pun berubah, tadinya M kali N itu berubah jadi N kali M, seperti ini ya. Ordonya berubah. Seperti apa contohnya? Seperti ini misalkan. Ada metrik A 3, 2, 5. Ditranspose menjadi 3, 2, 5. Jadi transpose itu hanya merubah yang tadinya seperti ini, yang tadinya baris menjadi kolom. Seperti ini ya. Tadinya baris menjadi kolom. Tadinya 1 kali 3 menjadi 3 kali 1. Tadinya 1 baris 3 kolom menjadi 3 baris 1 kolom. Seperti itu. Contoh yang kedua, ini matriks B. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka B transposnya itu adalah seperti ini. Yang tadinya 2, 3, 4 merupakan baris, di B transpose menjadi kolom. 2, 3, 4 ke bawah. Tadinya dari kiri ke kanan menjadi atas ke bawah. Gitu ya. Seperti ini. Yang ini juga sama, 5, 6 tadinya dari kiri ke kanan menjadi atas ke bawah. 5, 6, 7 seperti ini. Jadi transpose itu hanya merubah saja, merubah ya. Yang tadinya baris jadi kolom, yang tadinya kolom jadi baris, dan otomatis kalau matriksnya itu bukan matrik persegi, dia akan berubah jenis matriknya ya. Dia akan berubah ordonya, seperti itu ya. Ordonya itu kalau yang B ini ordonya adalah 2 kali 3, artinya 2 baris 3 kolom, maka B transpose ini jadi 3 kali 2, artinya 3 baris 2 kolom. Seperti itu ya. Contoh lain misalkan seperti ini. Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka C transpose seperti ini ya. Tadinya 4, 5, 6 adalah kolom seperti ini, maka berubah menjadi baris. Jadi tidak hanya baris berubah jadi kolom, kolom berubah jadi baris pun itu namanya transpose gitu. Tadinya 4, 5, 6 adalah kolom, berubah menjadi baris 4, 5, 6. Tadinya 7, 8, 9 adalah kolom, berubah menjadi baris 9, 8, 7 atau 7, 8, 9 seperti ini ya. Gimana? Paham kan ya tentang transpose matrix? Oke. Kita lanjut lagi ke menu, yaitu menu yang terakhir adalah operasi metrik. Operasi matriks. Ada apa saja sih di operasi metrik itu? Yang pertama ada penjumlahan. Penjumlahan itu seperti apa? Penjumlahan metrik yaitu penjumlahan elemen-elemen metrik yang seletak dari matriks yang berordo sama. Nah, ini syaratnya penjumlahan itu adalah ordonya harus sama. 2 buah metrik itu bisa dijumlahkan kalau ordonya sama. Kalau ordonya berbeda gimana? Ya nggak bisa. Ini udah ada syaratnya, ordonya adalah sama. Contoh misalkan ada metrik A 2, -1, 9, 4. Ada metrik B 8, 6, 2, 7. Nah, karena ordonya sama maka bisa dijumlahkan gitu ya. Ordo A-nya 2 kali 2, ordo metrik B-nya 2 kali 2. Sama, berarti bisa dijumlahkan. Seperti apa penjumlahannya? Seperti ini. Maka A tambah B artinya 2, -1, 9, 4 tambah 8, 6, 2, 7. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Ya, lihat yang seletaknya saja. Seperti ini ya. Ya. Posisi 2 dan 8 itu sama seletak. Maka dijumlahkanlah 2 tambah
8. Selanjutnya adalah, lihat, min 1 tambah 6 itu min 1 tambah 6. Posisinya sama, pojok kanan atas gitu ya. Lalu yang ini juga sama, pojok kiri bawah. Yang ini juga sama, 4 kali pojok kanan bawah. Sehingga hasilnya adalah 2 tambah 8 10, min 1 tambah 6 5, 9 tambah 2 11, dan 4 tambah 7 11. Nah, ini adalah hasil dari penjumlahan matriks. Ingat, ordonya harus sama. Kalau ordonya berbeda, maka tidak bisa dijumlahkan. Seperti itu. Kita lanjut ke operasi metrik berikutnya, yaitu tentang pengurangan. Pengurangan metrik yaitu pengurangan elemen-elemen metrik yang seletak dan berordo sama. Lagi-lagi, ordonya harus sama. Ordonya harus sama. Ya. Dan yang dikurangin juga adalah nilai-nilai yang seletak. Seperti penjumlahan tadi, prinsipnya hanya saja ini minus atau dikurangi. Contoh misalkan A4355627 metrik yang berordo 2 kali 3, dan B juga min 147924 ini juga berordo 2 kali 3. Ordonya sama, maka ini bisa dilakukan operasi pengurangan. Misalkan tentukan A min B. Nah, berarti A min B seperti ini. 435627 diambil min 147924. Hasilnya seperti ini, ya. Ini 4 diambil 1. Ini seperti ini. 4 min 1. Seperti ini. Lalu ada 3 diambil 4. Ingat, ini semua seletak ya. 3 itu ada tengah-tengah, 4 juga ada tengah-tengah. Yang seletak gitu ya. Selanjutnya adalah 5 diambil 7 seperti ini. Selanjutnya adalah 6 diambil 9. Selanjutnya 2 diambil 2. Selanjutnya 7 diambil 4. Hasilnya 5 min 1 min 2 min 3 0 3. Ini adalah hasil dari pengurangan 2 matriks ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah operasi matematika perkalian operasi matriks perkalian skalar. Nah, perkalian skalar itu apa? Perkalian skalar itu perkalian konstanta dengan metrik. Konstanta itu adalah bilangan, kalau dalam metrik ini ya tidak masuk ke dalam kurung siku atau kurung biasanya. Misalkan ada A 594,270. Tentukan matriks 3A. Nah, matriks 3A seperti apa? Penulisannya seperti ini. Matriks 3A itu berarti 3 kali A. Berarti sama dengan 3 kali matriksnya 270594. Maka yang angka 3 ini disebut konstanta. Nah, untuk konstanta ini kita kalikan ke semua elemen yang ada di dalam matriks. Seperti ini, misalkan 3 kali 2 jadilah ini, 3 kali 7 jadi ini, 3 kali 0, 3 kali 5, 3 kali 9, 3 kali 4. Hasilnya adalah 6, 15, 21, 27, 0, dan 12 seperti ini. Perkalian skalar. Mudah ya, dikalikan saja angka-angka yang di luar itu ke dalam ke semua elemen-elemen dari metrik. Oke, kita lanjut lagi. Untuk selanjutnya adalah ada yang namanya perkalian metrik. Nah, untuk perkalian metrik konsentrasinya ya, konsentrasinya difokuskan lagi, karena perkalian metrik ini di antara semua operasi matriks itu adalah yang paling rumit, seperti itu ya. Yang sebenarnya nggak rumit-rumit banget, agak membutuhkan konsentrasi. Oke, contoh misalkan perkalian metrik dengan metrik tidak harus ordo metriknya sama. Nah, ini poinnya. Jadi kalau tadi penjumlahan, pengurangan itu ordonya harus sama. Kalau dalam perkalian metrik ordonya tidak harus sama, tapi tetap harus ada syaratnya. Syaratnya adalah jumlah kolom pada metrik A itu sama aja dengan jumlah baris pada metrik B.
jumlah kolom pada matrik A itu sama dengan jumlah baris pada matrik B. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, B-nya 5, 6, 7, 8. Misalkan kita akan lakukan perkalian A kali B. Maka langkah yang pertama adalah kita tandai dulu seperti ini, biar mudah. Jadi untuk matrik A tandai barisnya 1, 2, 3, 4. Untuk matrik B, tandain kolomnya. Kotakin saja. Matrik A dikotakin itu barisnya, matrik B yang dikotakin adalah kolomnya. Kita lakukan perkalian. Setelah kita kotak-kotakan gini, ya, ini hanya untuk mempermudah saja. Kita lakukan perkalian. Ini 1 kali 5 tambah 2 kali 7, itu gimana cara ngaliinnya? Seperti ini. Ya, 1 dikali 5 tambah 2 dikali 7. Ini kan tadi baris ya, baris kali kolom, baris pertama kali kolom pertama. 1 kali 5 ditambah, ingat selalu ditambah, tidak pernah berubah jadi dikali atau dikurang ya. Yang dikalinya itu dari sini ke sini kali, tapi untuk ininya adalah ditambah. Ingat ditambah. 1 kali 5 ditambah 2 kali 7. Ini. Selanjutnya untuk yang kedua seperti ini. Baris pertama, ini baris pertama dikalikan dengan kolom kedua. 1 kali 6 ditambah 2 kali 8. 1 kali 6 ditambah 2 kali 8. Seperti ini. Selanjutnya, bawah ini 3 kali 5 ditambah 4 kali 7. Gitu ya. Baris yang kedua dikalikan dengan kolom pertama. 3 kali 5 tambah 4 kali 7. Nah, yang terakhir 3 kali 6 baris kedua dikalikan dengan kolom kedua. 3 kali 6 tambah 4 kali 8. Hasilnya sama dengan 19, 22, 43, dan 50. Contoh lagi, misalkan ada matrik A 1, 2, 0, 3. Dan ada matrik B 1, 3, 4, 2, 1, 0. Nah, lihat ini. Ini ordonya beda. Matriks A dengan matriks B ordonya beda. Matriks A ordonya 2 kali 2. Matriks B ordonya 2 kali 3. Nah, yang penting adalah jumlah kolom pada matriks A itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Seperti itu. Ulangi lagi, jumlah kolom pada matriks A. Matriks A itu yang ini nih. Kolomnya berapa? Ada 2, 1, 2. Itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Ini barisnya ada berapa? Ada 2, 1, 2. Seperti itu. Oke, sekarang kita lakukan perkalian. Seperti biasa, kita tandai dulu. Kalau di matriks A kita tandain barisnya. Kalau di matriks B kita tandain kolomnya. Seperti yang tadi ya. Seperti yang ini. Nah, kita tandain. Setelah kita tandain, baru kita lakukan perkalian. Sekarang, yang pertama itu 1 kali 1, 2 kali 2. Seperti ini prosesnya. 1 kali 1 tambah 2 kali 2. Ingat ini juga ditambah. Selanjutnya seperti ini. 1 kali 3 tambah 2 kali 1. Baris pertama dikali kolom kedua. Selanjutnya adalah baris ke pertama dikalikan dengan kolom ketiga. Selanjutnya yang ini 0 kali 1 tambah 3 kali 2. Selanjutnya 0 kali 3 tambah 3 kali 1. Selanjutnya adalah 0 kali 4 tambah 3 kali 0. Maka hasilnya sama dengan, ini adalah hasil perkaliannya 5, 5, 4, 6, 3, 0. Seperti itu.
Ini adalah hasil dari perkalian dua buah matriks yang ordonya berbeda. Hanya syaratnya terpenuhi, yaitu jumlah kolom pada matriks A itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Seperti itu syarat yang harus terpenuhi. Dan perkaliannya tadi memang agak susah-susah gampang ya. Tadi tipsnya adalah tandain dulu yang di matriks A-nya, tandainlah, kotakin gitu barisnya. Kalau yang di matriks B, kotakin kolomnya. Baris kali kolom. Ingat baskom. Baris kali kolom. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Gimana? Mudah dipahami kan? Untuk pertemuan kali ini mungkin hanya sampai di sini saja dulu ya. Metrik itu ada banyak bahasannya, jadi kita belum selesai. Tapi untuk video kali ini saya cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.